semuanya. Eh, Pertama, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya di pertemuan pertama kita ini, yang mana ini merupakan pertemuan pertama kita dalam proses pembelajaran, yang mana seharusnya dalam proses pembelajaran kita bertemu di dalam lokal. Tetapi pada hari ini kita dapat berkomunikasi dan bertemu melalui via video, yang mana ini merupakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai, anak-anak Bapak semuanya anak-anak kelas 1. Nah, ini anak-anak baru di SD 17 Kalibaro. Selamat datang di SD 17. Semoga kedepannya anak-anak Bapak akan menjadi lebih baik lagi dan berprestasi selama berada di SD ini. Nah, perkenalan, sebelum Bapak mulai, mungkin anak-anak Bapak terheran siapa yang berbicara di depan ini, siapa yang berbicara di video ini. Mungkin anak-anak Bapak mungkin terheran dengan siapa Bapak. Nah, oleh sebab itu Bapak akan melakukan perkenalan terlebih dahulu untuk agar terlaksananya dengan baik pembelajaran kita selanjutnya. Oke, kepada anak-anak Bapak, perkenalkan, nama Bapak Rian Aprizon. Anak-anak Bapak bisa panggil Bapak dengan panggilan Pak Rian, yang mana anak-anak Bapak akan melakukan proses pembelajaran setiap mata pelajaran PJOK itu akan terlibat langsung dengan mulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini. Anak-anak Bapak silahkan terlebih dahulu tetap patuhi protokol kesehatan. Apa-apa aja protokol kesehatan pasti anak-anak Bapak sudah tahu dan sering mendengar. Yang pertama yaitu adalah selalu menggunakan masker. Terus yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak selalu menjaga jarak dengan orang yang di sekitarnya. Dan yang keempat, anak-anak Bapak menjauhi tempat-tempat keramaian. Ya, itu harus anak-anak Bapak lakukan agar virus corona, pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita bisa ketemu lagi dalam proses pembelajaran lokal. Oke, nah, baik, mungkin sekian pengantar dari Bapak. Kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gerak dasar lokomotor dalam aplikasinya dalam berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dalam permainan tradisional. Nah, seharusnya dalam bab ini kita berada di lapangan, kita bermain, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berlari, bagaimana kita meloncat, melompat. Nah, itu akan kita lakukan di lapangan biasanya. Tetapi pada hari ini Bapak hanya memberikan materi kepada anak Bapak, memberikan berupa materi pengetahuan tentang apa itu gerak dasar, apa itu jalan, apa itu lari, apa itu lompat, apa itu loncat. Nah, anak-anak Bapak harus paham itu nanti. Nah, itu yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita bahas jauh tentang jalan, lari, lompat, loncat tersebut dalam permainan tradisional, nah, alangkah baiknya kita tahu dulu itu apa pengertian dari gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, jadi ini gerak lokomotor ini adalah gerak dasar. Gerak dasar terbagi menjadi 3. Dan yang pertama yang kita pelajari yaitu yang pertama itu gerak dasar lokomotor. Oke, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi anak-anak Bapak akan bergerak dan berpindah tempat. Nah, itu yang disebut dengan gerak dasar lokomotor. Apa contohnya gerak lokomotor ini? Oke, gerak lokomotor ini contohnya seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, ada jalan, ada lari, ada lompat, dan banyak lagi bentuk contoh-contohnya dari gerak lokomotor ini. Oke, yang pertama itu yang disebut dengan jalan. Oke, jalan pasti anak-anak Bapak semuanya sudah pernah melakukan jalan dan pasti anak-anak Bapak sudah bisa berjalan. Nah, bagaimana cara belajar berjalan dulu dari anak Bapak di rumah sama orang tuanya?
pasti anak-anak Bapak pertama merangkak, kedua naik-naik sedikit, mulai bisa berdiri, terus melangkahkan kaki ke depan dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itu semuanya sudah anak-anak Bapak lakukan di rumah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana apa itu yang disebut dengan jalan dan bagaimana hal-hal yang benar yang harus dilakukan pada saat berjalan. Oke, sebelum kita bahas apa itu jalan. Nah, jalan di sini maksudnya adalah melangkahkan kaki ke segala arah dengan kaki tetap menapak di jalan. Nah, itu yang disebut dengan jalan. Jadi kalau kita berjalan, kita melangkahkan kaki ke segala arah, baik itu arahnya ke depan, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang. Nah, itu sudah dikatakan dengan berjalan. Dan apalagi yang dikatakan dengan berjalan, kaki kita menapak di lantai. Nah, pada saat berjalan, kaki kita itu menapak di lantai. Nah, seperti ini. Nggak ada yang berjalan itu di atas awang-awang. Nah, ada pernah lihat berjalan di atas awang-awang? Nah, itu pasti bukan manusia lagi, ya kan? Nah, jadi berjalan kaki menapak di lantai. Nah, pada saat berjalan anak-anak Bapak harus melangkahkan salah satu kakinya ke depan dan mengayunkan tangannya sesuai irama dengan kaki. Setelah itu pandangan anak-anak Bapak pada saat berjalan itu lurus ke depan. Tidak boleh tengok kiri, tidak boleh tengok kanan. Kalau tengok kiri, tengok kanan, nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya nabrak tembok, atau misalnya nabrak teman, atau misalnya nabrak kursi. Nah, oleh sebab itu mata anak-anak Bapak harus tegap, harus lurus ke depan. Oke, selanjutnya badan anak-anak Bapak pada saat berjalan itu harus tegap, tidak boleh bungkuk ke depan dan juga tidak boleh nyamping seperti ini dan juga tidak boleh terlalu seperti ini. Dan yang betulnya adalah pada saat berjalan itu badan anak Bapak harus tegap dan pandangan lurus ke depan serta langkahkan kaki secara perlahan secara bergantian. Nah, itu cara berjalan yang benar. Jadi jalan terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama, jalan dengan tegap ke depan. Yang mana jalan dengan tegap ke depan ini merupakan bentuk atau merupakan suatu gerakan melangkahkan kaki, salah satu kaki ke depan, yang melangkahkan salah satu kaki ke depan, yang mana dengan tetap pandangan lurus ke depan, badan tegap, dan tidak boleh condong ke depan, tidak boleh terlalu menghadap ke belakang, dan tidak boleh terlalu miring ke samping atau ke samping kiri atau samping kanan. Jadi pada saat anak-anak berjalan ke depan, itu pandangan lurus ke depan dengan dilangkahkan salah satu kaki ke depan dan diikuti oleh ayunan tangan. Nah, itu merupakan bentuk pertama dari berjalan. Yang kedua, jalan ke samping. Nah, jalan ke samping ini terbagi, jalan ke samping ini merupakan suatu gerakan kita berjalan ke arah samping, baik samping ke kanan maupun samping ke kiri. Nah, kita contohkan ke kanan. Nah, jalan samping kanan ini contohnya bagaimana cara melakukan jalan ke samping kanan. Nah, yang pertama, anak-anak Bapak dengan berdiri tegap, buka kaki selebar bahu. Selanjutnya anak-anak Bapak melakukan atau menggerakkan kaki kanan ke arah kanan. Nah, pada saat anak Bapak menggerakkan atau melangkahkan kaki kanan ke arah kanan, diikuti oleh kaki kiri ke arah kanan. Nah, pada saat tersebut badan anak-anak Bapak tetap tegap dan pandangan mengarah ke kanan. Gerak jalan ke belakang. Oke, untuk jalan ke belakang, anak-anak Bapak yang pertama, cara berjalan ke belakang yang pertama, tetap berdiri tegap dengan pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, langkahkan salah satu kaki ke belakang dan diikuti oleh kaki yang lain untuk melangkah ke belakang sehingga posisi anak-anak Bapak seperti posisi semula. Nah, itu cara melakukan gerakan berjalan ke belakang. Nah, mungkin
sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas anak-anak Bapak di rumah, silakan anak-anak Bapak videokan gerakan anak-anak Bapak sedang berjalan lurus ke depan, dan videokan juga video anak-anak Bapak sedang berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri, serta gerakan jalan anak-anak Bapak ke arah belakang. Jadi silakan videokan video jalan ke depan, video jalan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, dan dikirim ke WA grup yang telah kita buat. Nah, sekian dari Bapak. Apabila ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.